Ibu. Iya, selamat siang Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah selesai pembelajarannya. Ya Bu. Iya. Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih. Saya sangat menghargai masukan mengenai variasi metode dan manajemen kelas. Berdasarkan pengalaman Ibu yang adaptif, saya memiliki beberapa pertanyaan Bu. Oh iya, boleh silahkan. Apa yang ditanyakan? Baik, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mencari inspirasi metode dan teknik mengajar yang menarik dan bervariasi di tengah keterbatasan atau perbedaan kondisi lingkungan mengajar yang Ibu sebutkan, sehingga metode yang dipilih benar-benar efektif dan dapat mengatasi kelemahan saya dalam variasi metode. Oke, itu pertanyaan yang cukup bagus ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya. Jadi kalau saya menghadapi lingkungan yang baru, saya tidak bisa langsung menerapkan metode lama, kecuali kuncinya adalah adaptasi dan modifikasi. Itu yang pertama kita harus terapkannya. Kemudian saya mencari inspirasi dari 3 sumber utama pada saat ini. Yang pertama, platform daring dan komunitas guru. Itu yang pertama harus kita telusuri gitu kan. Banyak platform daring, webinar gitu kan kita ikuti. Kemudian kita punya komunitas guru kan, pada SD itu ada KKG. Nah, kita bisa belajar di sana ya Bu. Kemudian yang kedua, ada metode berbasis permainan Bu. Kan di usia SD ini kan memang anak-anak lebih cenderung lebih tertarik dengan permainan seperti itu ya, karena memang minatnya gitu. Nah, kita ikuti saja minatnya sambil kita terapkan kegiatan pembelajaran sehingga apa yang kita sampaikan tidak membuat anak-anak jenuh gitu. Kemudian yang ketiga, mengubah urutan aktivitas. Misalnya materi yang biasa dijelaskan dulu, saya minta siswa mencoba dulu menjelaskan atau mungkin menyebutkan, bukan biasanya menyebutkan dulu. Jadi kita kasih stimulus gitu ya. Yang biasanya hari ini kita akan belajar ini, pengertian dari ini adalah gitu kan, biasanya kita seperti itu. Tapi kita coba menggali wawasan siswa. Jadi kalau misalnya anak terlibat, biasanya anak lebih semangat dan lebih fokus gitu, karena dia saya tahu ya, dan saya ingin belajar lagi gitu dari dari bapak ibu gurunya seperti itu. Jadi intinya carilah metode yang sederhana namun mengubah peran siswa dari pendengar menjadi pelaku. Jadi libatkan siswa dalam pembelajaran. Jadi lebih ke modifikasi yang mengubah alur kelas ya Bu ya? Iya, betul sekali. Bukan selalu mencari ini itu alat-alat baru. Nah, seperti itu, setuju. Iya. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, Ibu menyebut pengamatan kondisi siswa itu krusial. Nah, mengapa Ibu menganggap pengamatan kondisi dan minat siswa menjadi langkah krusial sebelum menentukan metode, dan bagaimana proses pengamatan tersebut membantu Ibu secara spesifik untuk meningkatkan kualitas pemberian umpan balik konstruktif? Iya, pengamatan itu memang krusial ya Bu ya. Jadi karena metode yang paling canggih sekalipun akan gagal jika tidak sesuai dengan siswa. Jadi sebelum kita menggunakan metode, alangkah baiknya kita mengenal karakter siswa, minat siswa gitu, karena belum tentu metode ini di satu sekolah itu berhasil, belum tentu berhasil juga di sekolah kita. Jadi bukan metode ini yang canggih yang akan menentukan itu berhasil, tapi metode yang tepat. Bisa saja metode ini sederhana, tapi kalau tujuan pembelajarannya tepat, siswa menambah wawasan, kemudian menambah perkembangan yang lebih baik, itu tidak apa-apa. Jadi dia harus terpaku pada harus yang canggih, harus seperti ini gitu ya. Jangan meniru total gitu ya, di tempat lain lagi rame nih metode ini, terus kita langsung ikuti tanpa mengenali karakternya, itu kan sangat fatal sekali gitu ya kalau misalnya tidak berhasil. Jadi kita harus tahu level energi mereka, topik yang mereka sukai, dan bagaimana cara mereka merespon tekanan. Jadi bisa dikatakan hal ini semua disebut deteksi dini yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Saya mulai mengerti Bu sekarang ya. Baik. Umpan balik yang lebih terarah berarti ya. Betul. Ini pertanyaan terakhir Bu. Iya. Mengingat tantangan untuk lebih adaptif dalam segala situasi, bagaimana Ibu mengatasi isu manajemen kelas yang belum konsisten saat menghadapi dinamika siswa yang berbeda dari kebiasaan lingkungan mengajar sebelumnya, agar dapat menjaga fokus dan keterlibatan siswa secara keseluruhan? Oke ya. Memang ini sangat menjadi tantangan bukan hanya di sekolah kita ya, tapi memang beberapa sekolah juga memiliki tantangan yang sama juga gitu ya. Nah,
yang harus kita perhatikan adalah untuk hal ini adalah kita butuh latihan, Bu. Ya, kuncinya manajemen kelas adaptif adalah rutinitas yang fleksibel dan kekuatan nonverbal. Itu yang harus kita lebih harus kita lebih tunjukkan lagi gitu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku gitu. Misalnya zaman dulu metodenya begini sukses gitu, belum tentu zaman sekarang sukses. Kemudian harus ada kekuatan nonverbal. Jadi bukan hanya guru itu bukan hanya menginstruksikan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ada power tersendiri dari nonverbal sehingga menguatkan apa yang kita katakan. Misalnya diantaranya tepukan tangan tertentu untuk diam. Kan maksudnya kalau kita diam, jangan berisik gitu ya, tapi anak-anak masih berisik gitu, kadang tidak mendengarkan gitu, kadang saking seringnya mungkin anak mendengar instruksi diam, jangan berisik gitu, tapi kita coba alternatifnya misalnya tepuk diam gitu kan, jadi anak-anaknya langsung bergerak gitu, biasanya kan lebih aware dengan hal itu, karena kita bukan hanya berkata tapi kita juga ikut bergerak gitu untuk menertibkan kelas. Yang kedua, mengangkat tangan untuk minta izin bicara. Jadi kita terapkan pembiasaan ketika anak berbicara, angkat tangan dahulu agar tertib gitu kan. Kalau misalnya anak-anak langsung berbicara yang A, yang B, yang C kan kita bingung gitu ya. Jadi cenderung berisik. Kalau misalnya angkat tangan dulu kan, jadi kita bisa persilakan siapa dulu yang berbicara gitu kan. Kemudian yang ketiga, isyarat mata penuh makna. Jadi ketika kita menatap anak gitu ya, kita latih gitu ya, apa yang kita katakan disertai dengan pandangan matanya itu kita full gitu kan. Sehingga kalaupun kita tidak berkata-kata, ketika anak sudah mengenal pandangan mata kita, dia akan menanggapi gitu. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali dengan apa yang kita lakukan ini. Iya. Ternyata isyarat mata juga ya ada artinya. Berpengaruh, iya betul sekali ya kan. Kata orang kan kalau mata itu jendela hati gitu ya. Jadi anak mungkin saya yakin anak bisa merasakannya. Berarti itu strategi yang sangat praktis ya Bu ya. Betul, padahal ternyata tidak harus menggunakan metode yang gimana atau hal trik yang seperti apa, itu bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Ya, 3 sinyal non verbal dan kemudian tanggung jawab. Betul. Ibu, terima kasih banyak atas pencerahan dan pengalaman Ibu. Ini akan sangat membantu saya dalam praktik mengajar selanjutnya. Terima kasih banyak ya Bu. Baik Bu, sama-sama Bu. Teruslah berefleksi dan jangan berhenti mencoba. Semangat. Ya, semangat Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.